Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen Umi Sasa. Hari ini kami mau setoran hafalan tugas Ulumul Hadis. Namun sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami sampaikan izin lewat sebuah pantun. Bergotong royong haruslah akur, bersatu padu bahu membahu. Perkenalkan, nama saya Mansur, Prodi KPI semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya, kepada para sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Kita selaku orang-orang yang ada di kolong langit, umat muslim, umat Islam khususnya, harus membaca Al-Quran, karena kelak ia akan menjadi syafaat penolong di hari kiamat. Mengenai Al-Quran, umum mengatakan, dan ini tidak salah, ini benar, itu dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, dan seterusnya yang berjumlah 30 juz. Itu tidak salah, itu adalah Al-Quran yang zahir. Namun beberapa ayat menyebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran, diantaranya Alkitab, seperti surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alkitab. Pada ayat yang lain, Al-Quran disebut dengan Az-Zikr, seperti di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu syarat penuh dengan zikir, seperti dijelaskan pada surah Shad ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Maknanya, kandungannya bahwa Al-Quran penuh dengan zikir, sehingga ketika kita sholat wajib dibaca, rukun fardu ain hukumnya, yakni membaca surah Al-Fatihah setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Makanya ketika sholat, tujuan utama sholat, ending daripada sholat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tujuan daripada sholat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kandungan
daripada hadis ini adalah barang siapa yang membaca Al-Quran, yang sering berzikir kepada Allah, maka Quran itu, maka zikir itu akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Timbul pertanyaan, zikir yang mana? Zikir banyak. Namun sabda Nabi yang terafdol, yang paling utama adalah afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling sempurna, yang paripurna adalah kalimah la ilaha illallah. Walaupun pada hakikatnya kalimah ini bermakna dua. Di dalam surah Ibrahim ayat 24 ya sampai 26 bahwa kalimah la ilaha illallah bisa bermakna dua. Yang pertama berbentuk kalimah thayyibah, yang kedua kalimah khabisah. Kalimah thayyibah artinya kalimah la ilaha illallah yang diajarkan, yang diijazahkan. Kalau sekarang itu yang ditalkilkan melalui syekh mursyid kalau zaman sekarang. Kalau dulu pada zamannya oleh para nabi, tetapi karena sudah tidak ada nabi, yang nabi yang terakhir adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diteruskan kepada penerusnya yang pada zamannya disebut Sultanul Aulia. Yang kedua, kalimah la ilaha illallah bisa bermakna kalimah khabisah. Artinya kalimah ataupun nyebut kalimah ini la ilaha illallah tanpa diijazahkan, tanpa belajar kepada seseorang, maka ujung-ujungnya malaha min qaror. Untuk kalimah yang khabisah, tidak ada kekuatan, tidak ada faidah. Makanya dalam kitab Miftahus Sudur karya Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin dijelaskan, wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Dan adapun zikir tidak akan memperoleh faidah yang sempurna, hasil yang maksimal kecuali dengan ditalkin ya. Apa itu talkin? Talkin adalah sebuah proses ya, pembelajaran. Kita belajar zikir kepada seseorang yang sudah memiliki sanad yang kuat. Untuk di zaman sekarang, bagi kami yang bisa mengijazahkan zikir adalah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukammil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Karena beliau dapat ijazah, dapat hirqah dari gurunya. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin. Kalau ke atasnya lagi dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Ke atasnya lagi dari Syekh Talhah bin Kaitolabudin Kalisabu Cirebon. Ke atasnya lagi dari Syekh Ahmad Khatib Syambas bin Abdul Ghaffar. Ke atasnya lagi dari Syekh Syamsuddin. Ke atasnya lagi dari Syekh Muhammad Murad. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Fattah. Ke atasnya lagi dari Syekh Utsman. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Rahim. Ke atasnya lagi dari Syekh Abu Bakar. Ke atasnya lagi dari Syekh Yahya. Ke atasnya lagi dari Syekh Hishamuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarafuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz dari gurunya sekaligus ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dari gurunya yang bernama Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi. Ke atasnya lagi Syekh Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Kirsi Al-Hakari. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Farud At-Turtusi. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Fadli Abdul Wahid At-Tamimi. Ke atasnya lagi dari gurunya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ke atasnya lagi dari Syekh Siris Sakoti. Ke atasnya lagi dari gurunya yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ke atasnya lagi dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Musarrido. Ke atasnya lagi dari Syekh
Al-Imam Al-Musal Qadim, ke atasnya lagi dari Syekh Ja'far Shadiq, ke atasnya lagi dari Syekh Muhammad Baqir, ke atasnya lagi dari Sayyid Zainul Abidin, ke atasnya lagi dari Sayyid Husain, ke atasnya lagi dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, langsung dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.